Jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik analisis regresi dan korelasi. Pada video kelima ini akan disampaikan inference pada analisis regresi, yaitu membuat dugaan interval dan pengujian hipotesis bagi parameter-parameter regresi. Inference selalu hadir dalam penggunaan data sampel karena pada akhirnya kita perlu membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel yang digunakan itu. Ada beberapa cakupan materi yang akan dibahas pada sesi ini. Pertama, untuk mengantarkan inference, kita perlu memahami variasi dalam analisis regresi yang merupakan landasan untuk inference. Kedua, akan dibahas inference untuk parameter secara individual, baik berupa pendugaan interval maupun pengujian hipotesis. Kemudian yang ketiga adalah pengujian secara sekaligus parameter-parameter yang digunakan oleh model regresi. Dan keempat, melakukan prediksi berdasarkan hasil yang sudah diperoleh. Mari kita bahas yang pertama, beragam variasi dalam analisis regresi. Begini kita akan menganalisisnya. Pertama, mari kita perhatikan perilaku variabel yang menjadi perhatian utama kita, yaitu dependent variable Y. Ingat, kita sedang mempelajari perilaku Y berdasarkan variabel-variabel penjelasnya, yaitu variabel independent atau explanatory variable, X atau sejumlah X. Untuk itu, mari kita amati variasi pada Y. Ingat, variasi dihitung dari jumlah atas pangkat 2 dari deviasi terhadap rata-ratanya. Keseluruhan variasi Y itu disebut SST atau sum of squares total. Besar atau kecilnya variasi keseluruhan tidak menjadi masalah, karena kemudian kita memiliki variasi dari Y yang dapat dijelaskan oleh model regresinya. Artinya, Y bervariasi sehubungan dengan perubahan-perubahan pada X. Bahan ini menggunakan istilah sum of squares regression yang disingkat SSR. Pada regresi sederhana, SSR diperoleh dengan formula ini. Sedangkan pada regresi majemuk, formula SSR adalah demikian ini. Ini adalah gambaran bahwa berubahnya X tidak menyebabkan perubahan Y yang berpola. Sedangkan ini menunjukkan berubah-ubahnya atau bervariasinya Y terjadi secara berpola, yaitu ketika X bertambah, maka Y cenderung bertambah. Kemudian selisih kedua sum of squares tersebut disebut sum of squares error yang disingkat sebagai SSE. Ada yang menyebutnya residual sum of squares atau RSS. Karena selisih Y yang sesungguhnya dan Y yang diestimasi berdasarkan model, maka SSE karena selisih Y yang sesungguhnya dan Y yang diestimasi berdasarkan model, maka SSE ini adalah sigma EI kuadrat. Hubungan ketiga sum of squares tersebut adalah SST merupakan penjumlahan dari dua SS lainnya, yaitu jumlah dari variasi yang dapat dijelaskan dan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Berdasarkan hubungan antar sum of squares tersebut dapat dihasilkan besaran yang disebut R kuadrat, yang disebut coefficient of determination, sebagai rasio antara SS regression atau variasi yang dapat dijelaskan dan SS total. Maka R kuadrat diartikan sebagai seberapa besar variasi yang ada pada Y itu yang mampu dijelaskan oleh model penduganya. Nilainya berkisar antara 0 dan 1, dengan nilai ekstrim 0 dan 1 adalah kondisi hipotetik, namun tidak pernah tercapai. Tentu saja semakin tinggi makin baik karena semakin besar variasi yang mampu dijelaskan oleh modelnya. Secara praktis, nilai R kuadrat sebesar 0,8 sudah dianggap model yang amat baik. Selanjutnya dari besaran SSE, bila nilai itu dibagi derajat bebasnya, maka diperoleh mean of sum of squares error atau MSE. Inilah besaran untuk mendapatkan standard error atau MSI, yaitu varians persamaan duga, sehingga akar pangkat 2-nya adalah standard error
atau deviasi standar distribusi sampling dari persamaan regresi yang kegunaannya adalah untuk keperluan inference, pendugaan interval, dan pengujian hipotesis. Kita lanjutkan dengan inference pada parameter secara individual. Yang dimaksud dengan inference secara individual adalah inference terhadap beta J. Kita bahas pendugaan intervalnya dahulu. Pertama, perlu dipahami bahwa distribusi sampling atau distribusi probabilitas dari berbagai kemungkinan masing-masing koefisien regresi adalah normal. Kalau mereka terdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan formula umum pendugaan yang demikian ini. Kalau mereka terdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan formula umum pendugaan interval yang demikian ini. Yang bila diterapkan untuk parameter beta menjadi demikian. Ini dibaca sebagai bahwa pada tingkat keyakinan sebesar 1 minus alfa, disimpulkan bahwa nilai beta tertentu berkisar antara statistik sampel BJ yang dikurangi sampai dengan ditambah margin of error-nya. Dengan margin of error-nya tentu saja tergantung pada tingkat keyakinan atau tingkat signifikansinya dan standar error-nya. Diingatkan bahwa standar error adalah deviasi standar distribusi sampling dari estimator. Ini seperti kita menggunakan standar error dari X-bar dalam rangka inference tentang mu. Kita tidak akan mengupas formula standar error-nya karena kita akan menggunakan saja yang disediakan oleh Excel. Kemudian tentang pengujian hipotesis untuk beta J. Kita mempunyai prosedur baku pengujian hipotesis parameter dengan estimator yang terdistribusi normal sebagai berikut. Dimulai dengan desain yang demikian. Pengujiannya tidak hanya yang dua arah ini, namun bisa juga dilakukan untuk searah bawah atau searah atas. Nilai C di sisi kanan itu pada umumnya adalah 0, karena kita hanya nilai C di sisi kanan itu pada umumnya adalah 0, karena kita hanya ingin mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh dari sebuah X tertentu terhadap Y. C yang bukan 0 berarti beta J bukan 0, berarti ada pengaruh. C yang bukan 0 berarti beta J bukan 0, berarti ada pengaruh XJ terhadap Y. Demikian pula bila C negatif berarti ada dampak negatif dari XJ terhadap Y. Dan C yang positif berarti ada dampak positif dari XJ terhadap Y. Langkah selanjutnya dalam pengujian adalah menetapkan kriteria penolakan H0 yang untuk pengujian dua arah sesuai dengan desainnya adalah demikian ini. Dan kemudian dilanjutkan dengan menetapkan statistik ujinya yang demikian ini. Untuk nanti ditutup dengan kesimpulan pengujian. Kita akan melihat contoh berdasarkan kasus penjualan dan promosi yang lalu. Silahkan disimak. Ditampilkan secara lengkap sajian Excel untuk analisis regresi yang berupa 3 tabel. Perhatikan dahulu tabel yang kedua, yang di tengah, yang berjudul tabel ANOVA. Kolom pertamanya berisi 3 besaran variasi yang dibahas awal video ini, yaitu sum of squares regression dengan derajat bebas sebesar 3, dan nilai SS atau sum of squares tersebut adalah 3910,48125. Kemudian pada baris keduanya ada sum of squares residual dengan derajat bebas 6 dan nilai SS-nya adalah 139,51875. Dan baris terakhir adalah sum of squares total dengan derajat bebas 9 dan nilai SS sebesar 4050. Dari ketiga besaran tersebut diperoleh 2 besaran sebagai berikut. Pertama adalah R-square yang disebut sebagai coefficient of determination sebagai hasil bagi antara SS regression dan SS total. Jadi R kuadrat itu berarti seberapa besar keseluruhan variasi pada Y yang dapat dijelaskan oleh model yang ditetapkan. Model berarti bentuk fungsi dan X apa saja yang digunakan. Pada contoh ini, nilai R kuadrat sebesar 0,96555 berarti 96,555%
dari keseluruhan variasi yang ada pada Y adalah mampu dijelaskan oleh modelnya. Ini merupakan model yang baik dalam menjelaskan perilaku Y. Di atas R kuadrat ada multiple R yang merupakan akar pangkat 2 dari R kuadrat. Ini adalah R, koefisien korelasi antara keseluruhan X yang ada dengan Y. Sangat jarang dievaluasi karena cukup dengan R kuadrat. Kemudian di bawah R kuadrat ada adjusted R square. Ini adalah R kuadrat yang dimodifikasi, digunakan ketika memperbandingkan model mana yang lebih baik dalam menjelaskan perilaku pada Y. Setiap penambahan X tidak akan menurunkan SSR. Logikanya, SSR cenderung semakin besar dengan bertambahnya variabel independen X yang dimasukkan ke dalam model. Akibatnya, orang cenderung menambahkan X ke dalam model. Oleh karena itu, tindakan menambahkan X itu perlu diberi penalti untuk nilai R kuadratnya ketika dilakukan perbandingan nilai R kuadrat antar model dengan banyaknya variabel X yang berbeda. Cara pemberian penalti tersebut dilakukan sebagai berikut. Formula R kuadrat dapat dinyatakan demikian ini. Maka untuk adjusted R squares masing-masing SSE dan SST tersebut dibagi dengan derajat bebasnya. Bila kehadiran X yang ditambahkan tidak terlalu mampu menjelaskan variasi pada Y, maka adjusted R square model yang baru justru akan turun sehingga tidak menjadi model yang lebih baik. Jadi, adjusted R squares dipakai ketika memperbandingkan model-model. Model yang lebih baik bila adjusted R squares-nya lebih tinggi. Di bawahnya ada standard error. Maksudnya adalah standard error dari model atau persamaan. Jadi ini adalah deviasi standar distribusi sampling untuk berbagai kemungkinan hasil persamaan regresinya. Kegunaannya dalam rangka prediksi. Besaran ini juga menjadi sumber untuk dihasilkannya standar error koefisien regresinya yang digunakan dalam rangka pendugaan interval dan pengujian hipotesis parameter regresi. Nilai standar error sebagai deviasi standar merupakan akar pangkat 2 dari variance model yang merupakan nilai mean dari sum of squares ini. Kedua pemanfaatan itu akan dibahas kemudian. Kita lanjutkan tentang inference individual pada video berikutnya. Silakan disimak.